Kita lihat tampangnya saja. Tampangnya saja sudah tidak mencerminkan ulama banget. Tampangnya saja orang awam itu melihatnya sudah jijik gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallim ala rasulihil karim, amma ba'd. Teman-teman semua, akhir-akhir ini Kiai Haji Idrus Romli banyak diserang oleh YouTuber-YouTuber Wahabi dikarenakan beliau telah memberikan tanggapan-tanggapan yang dianggap kurang baik oleh Wahabi terhadap wafatnya Ustadz Yazid Abdul Qadir Jawas, yang mana ada beberapa video di channel YouTube beliau yang memberikan tanggapan terhadap wafatnya seorang tokoh Wahabi atau tokoh yang dianggap sesat. Jadi video beliau yang pertama yang beliau upload selepas wafatnya Ustadz Yazid Abdul Qadir Jawas itu adalah video ini. Beliau memberikan judul "Tokoh Salafi Wahabi Wafat, Bolehkah Mendoakan?" Nah, kemudian beliau membuat video lagi, "Bersyukur tokoh sesat meninggal, adakah tuntunan dari ulama-ulama salaf?" Nah, kemudian beliau membuat postingan kembali, "Tokoh Salafi Wahabi wafat, bolehkah membongkar kesesatannya?" Nah, video-video inilah yang beliau upload di channel YouTube beliau selepas wafatnya Ustadz Yazid Abdul Qadir Jawas. Namun beliau dalam video-video tersebut tidak menyebutkan nama sama sekali. Jadi penjelasan beliau itu bersifat umum, tidak ditujukan kepada satu orang. Namun karena beliau mengupload video-video tersebut selepas wafatnya Ustadz Yazid Abdul Qadir Jawas, maka banyak dari kalangan ustadz Salafi Wahabi maupun YouTuber Salafi Wahabi yang tersinggung, yang merasa sakit hati terhadap video beliau. Padahal jelas dalam video-video tersebut beliau tidak menyebutkan nama sama sekali, teman-teman. Hanya saja Salafi Wahabi merasa tersinggung dengan video tersebut dikarenakan bertepatan dengan wafatnya salah satu pentolan mereka, yaitu Ustadz Yazid Abdul Qadir Jawas. Nah, teman-teman semua, para YouTuber Wahabi termasuk Harry Pras, Fatih, itu membuat video-video untuk membantah pendapat-pendapat Kiai Haji Idrus Romli. Namun lagi-lagi tanggapan-tanggapan mereka tidak berdasarkan ilmiah, hanya berdasarkan fanatik terhadap ustadz mereka, sehingga mereka membela dan membantah pendapat Kiai Haji Idrus Romli dengan cara yang tidak ilmiah. Dan ada satu YouTuber Wahabi yang menanggapi video dari Kiai Idrus Romli, namun dia menanggapi dengan tanggapan yang kurang ajar menurut kami, teman-teman. Bahkan dia dengan terang-terangan menampakkan kebodohannya. Dia terang-terangan menghina fisik dari Kiai Haji Idrus Romli ini. Dikarenakan dia tidak bisa membantah dengan dalil, dia tidak bisa membantah dengan ilmiah, akhirnya jalan terakhir dengan cara menghina fisik Kiai Haji Idrus Romli, teman-teman. Nah, ini adalah akhlak yang kurang bagus, akhlak yang tidak terpuji, dan ini bukanlah akhlak seorang muslim, teman-teman. Dikarenakan dia telah menghina fisik, yang mana fisik seseorang ini yang memberikan adalah Allah Subhanahu wa taala, yang menciptakan ada Allah Subhanahu wa taala, dan dia menghina fisik dari seorang Kiai Haji Idrus Romli. Nah, untuk lebih jelasnya kita dengarkan dulu video dari Bayi Wahabi ini, yang mana dia terang-terangan menghina fisik dari Kiai Haji Idrus Romli, teman-teman. Hasanah dengan hadis man sanna fil Islam sunnatan hasanah. Barang siapa yang membuat suatu sunnah dalam Islam, sunnah yang baik, dan sunnah yang baik di sini adalah bersedekah, karena di dalam hadisnya itu Nabi menjelaskan tentang berkaitan dengan orang yang bersedekah dan orang-orang lain juga mengikuti sedekahnya itu. Juga maksudnya ikut bersedekah seperti dia. Dan kemudian muncullah hadis man sana fil Islam sunnatan hasanah. Yang dimaksud sunnah hasanah adalah sedekah. Dan lucunya lagi si Idrus Romli ini dia bilang itu adalah dalil bid'ah hasanah. Dari mana bid'ah hasanah? Itu kan katanya sunnatan hasanah, bukan bid'atan hasanah. Tuh, repot ini orang. Dan jika kita melihat perilakunya, tidak usah kita lihat perilakunya, ya mohon maaf ini bukan bermaksud untuk body shaming. Kita lihat tampangnya saja. Tampangnya saja sudah tidak mencerminkan ulama banget. Tampangnya saja orang awam itu melihatnya sudah jijik gitu ya. Dan itu mungkin apa karena banyak dosa, apa karena memang dalam dirinya sudah terlalu banyak kebencian sehingga mukanya kayak gitu, enggak tahu saya. Dan yang jelas itu dalam hatinya terhadap hasad yang begitu besar ya, terhadap Salafi ini, terhadap gerakan Salafi dan Muhammadiyah yang dia sebut sebagai Wahabi. Nah, jelas ya, Bayi Wahabi ini dengan terang-terangan langsung menghina fisik dari Kiai Haji Idrus Romli. Jelas ini bukanlah akhlak manhaj salaf, bukanlah akhlak
yang diajarkan oleh ulama-ulama salaf. Ini adalah akhlak yang tidak terpuji, yang seharusnya tidak dilakukan oleh orang yang mengaku beragama Islam, apalagi dia mengaku orang yang bermanhaj salaf. Membantah sebuah pendapat itu tidak masalah. Kalau kita tidak sepakat, tidak sepaham dengan pendapat itu, boleh kita bantah. Tapi bantalah dengan cara yang ilmiah. Bantalah dengan cara menyampaikan dalil-dalil bantahan untuk membantah pendapat orang tersebut. Bukan dengan cara seperti ini, dengan cara merendahkan orang, dengan cara menghina fisik orang, dengan cara mencaci maki orang. Ini bukanlah akhlak seorang muslim, teman-teman. Ini bukan bantahan ilmiah. Justru ini lebih menampakkan kebodohan dan ketololan orang ini sendiri, teman-teman. Karena dia sudah tidak bisa membantah dengan ilmiah. Dia tidak punya ilmu, dia tidak punya dalil. Akhirnya dengan cara menghina fisik dan merendahkan Kiai Haji Idrus Romli. Ini adalah akhlak yang tidak terpuji, yang seharusnya tidak dilakukan oleh orang yang mengaku beragama Islam. Kemudian dalam videonya tadi dia mengatakan Kiai Idrus Romli telah salah memahami hadis man sanna sunnatan fil Islam sunnatan hasanatan. Dia menganggap bahwasanya Kiai Idrus Romli ini salah memahami dalil, karena Kiai Idrus Romli menjadikan hadis ini sebagai dalil adanya bid'ah hasanah. Nah, kata dia itu salah. Itu bukan dalil bid'ah hasanah. Kenapa? Karena jelas-jelas disebutkan di situ sunnatan hasanatan, bukan bid'atan hasanatan. Nah, inilah karena dia orang bodoh, dia orang yang tidak pernah belajar, akhirnya dia memahami hadis sak penae dewe, seenak pendapat dia sendiri, bukan menurut pendapat ulama-ulama yang terdahulu yang sudah diakui keilmuannya. Akhirnya yang terjadi hanyalah kengawuran-kengawuran yang dia tampakkan di depan publik, teman-teman. Nah, berikut ini kami akan memutarkan satu video dari Kiai Haji Idrus Romli yang mana beliau membantah kebodohan-kebodohan Wahabi dalam memahami hadis man sanna fil Islam sunnatan hasanatan ila akhir. Nah, untuk lebih jelasnya langsung saja kita dengarkan video dari beliau. Begitu dalil ini disampaikan, apa kata si Wahabi? Kata si Wahabi, Pak Kiai, hadis barang siapa memulai perbuatan baik gak bisa menjadi dalil bid'ah hasanah. Mengapa gak bisa? Karena di situ yang tercatat sunnatan hasanah. Man sanna fil Islam sunnatan hasanah, itu sunnah Kiai yang dimulai, bukan bid'ah. Artinya sunnah Rasul. Saya bilang sama mereka, loh, kalau kamu mengartikan sunnatan hasanatan, di dalam hadis ini kan ada dua kalimat berlawanan. Man sanna fil Islam sunnatan hasanah, memulai sunnah hasanah. Yang berikutnya man sanna fil Islam sunnatan sayyi'ah, memulai sunnah yang jelek. Ini kan berlawanan kan. Kalau sunnah di dalam hadis ini diartikan dengan sunnah Rasul, itu bahaya. Mengapa? Karena di sini ada dua sunnah berlawanan, sunnah yang baik, sunnah yang jelek. Berarti sunnah Rasul menurut kamu ada yang baik, ada yang jelek. Kacau kalau gitu. Mengapa kacau? Nah, Rasulullah itu maksum, nggak ada sunnahnya yang jelek itu, pasti baik semua. Saya bilang begitu. Akhirnya apa? Kata si Wahabi itu. Dan ini saya bilang yang dimaksud sunnah di sini sunnah secara bahasa, artinya perbuatan yang baik. Jadi bukan sunnah dalam arti bid'ah. Nah, kalau memulai perbuatan baik itu berarti kan maknanya bid'ah hasanah. Karena bid'ah itu perkara yang dimulai. Hasanah ya sunnah hasanah. Jadi begitu. Wahabi biasanya jawab itu. Kalau kita pakai dalil man sanna fil Islam sunnatan hasanah, itu sunnah Rasul. Bukan sunnah Rasul. Kalau sunnah Rasul ya pasti baik. Wong di sini ada dua kalimat berlawanan, sunnah yang baik, sunnah yang jelek. Berarti bukan sunnah Rasul maksudnya, tapi perbuatan. Sunnah secara bahasa, suatu perbuatan. Begitu disampaikan begitu, si Wahabi pakai alasan lain, ngeyel. Apa kata dia? Itu gak bisa jadi dalil bid'ah hasanah. Mengapa gak bisa? Karena ini kan menurut Islam kan, sunnah hasanah menurut Islam. Kalau seperti tahlil dan mulut, menurut Islam kan gak baik.
Saya bilang, kamu nggak paham lagi. Yang dimaksud memulai perbuatan baik dalam Islam, artinya dia orang Islam. Orang Islam bangun masjid, dapat pahala. Orang Islam mendirikan majelis zikir, menulis buku, atau apa yang baik-baik, dapat pahala. Nah, Islam ini lawan kata kafir. Artinya, kalau orang kafir yang melakukan, ya gak dapat pahala. Orang kafir itu melakukan kebaikan apa saja gak dapat pahala, saudara. Misalnya bersedekah, ngasih uang sama kita, tapi dibalas oleh Allah. Apa balasannya? Rizkinya tambah lancar, disenangi tetangga. Itu orang kafir. Orangnya sehat, bisnisnya, keluarganya bagus. Itu orang kafir yang rajin sedekah. Mengapa? Ya karena kafir. Tadi itu Islam yang begitu. Lalu kata si Wahabi itu apa lagi? Kata si Wahabi, loh, itu gak bisa jadi dalil bid'ah hasanah. Mengapa gak bisa? Karena sababul wurud, sebab hadis ini kan tentang sedekah. Rasulullah menyuruh orang-orang bersedekah. Jawaban kita, kamu tidak ngerti usul fikih. Dalam ilmu usul fikih itu al-ibrah bi umumil lafzi la bi khususis sabab. Yang menjadi tinggi memahami dalil itu adalah mengikuti keumuman redaksional, tidak mengikuti sebab yang spesifik, yang khusus. Walaupun ini sebabnya, hadis ini disampaikan oleh Rasulullah SAW karena sedekah, itu kan sebabnya khusus, tapi bahasanya kan bahasa umum, berarti berlaku umum. Kata ulama seperti itu. Ini cara membantah Wahabi soal bid'ah